Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ala. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas seputar bid'ah. Kita masuk pada definisi bid'ah. Ini penting, definisi ini menentukan perkara itu bid'ah atau tidak karena dilirik dari definisi. Banyak definisi ulama tentang bid'ah, tapi saya tertarik dengan apa yang dikatakan Imam Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-I'tisam. Beliau mengatakan bid'ah itu artinya ibaratu an tariqatin fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu. Bid'ah adalah sebuah tariqah, sebuah cara, sebuah tata cara fid din yang dinasabkan ke dalam agama, mukhtara'atun yang diada-adakan manusia, tudahi syar'iyyata yang menyerupai syariat, yuqsadu bisuluki 'alaiha tujuannya membuat-buat dan mengada-ngadakan yang dinasabkan ke dalam agama itu al-mubalaghatu berlebihan fit ta'abbudu lillahi subhanahu dalam rangka beribadah kepada Allah. Dari definisi di sini ada 5 poin penting. Pertama, bahwa disebut bid'ah itu dibuat manusia. Ingat, bid'ah itu buatan manusia. Kalau buatan Allah dan Rasulnya bukan bid'ah, itu syariat namanya. Berarti ini satu, harus dibuat oleh manusia, bukan yang membuatnya Allah dan Rasulnya. Yang kedua, harus urusan agama, bukan urusan dunia. Kalau dunia nggak apa-apa lah buat bid'ah banyak-banyak. Dulu Nabi rumahnya kecil, antum besar. Dulu Nabi pakai unta, antum pula pakai sedan. Tidak masalah urusan dunia kan? Karena kalau urusan dunia itu kita lebih paham dibandingkan Nabi. Tapi urusan agama Nabi lebih paham dibandingkan kita. Kemudian yang ketiga, kalimat menyerupai syariat, tudahi syariah, menyerupai syariat ini, maksudnya di sini ada pembahasan penting. Pembahasan apa? Pembahasan dua kata, satu bid'ah, satu mukhalifus sunnah. Di sana ada bid'ah, di sana ada mukhalifus sunnah. Bid'ah dan menyelisih sunnah, apa bedanya? Tidak semua menyelisih sunnah itu dikatakan bid'ah, dan setiap bid'ah pasti menyelisihi sunnah. Harus dipahami di sini. Maksudnya apa? Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah ta'ala ketika mensyarahkan kitab Arba'in Nawawi, dia mengatakan, jadi ada perkara-perkara itu tidak dikatakan bid'ah tapi menyelisih sunnah ketika tidak dilakukan terus-terusan. Tapi sebuah perkara kalau menjadi sebuah rutinitas yang tadinya menyelisih sunnah jadi bid'ah, itu maksudnya. Contoh, bacaan sadaqallahul adzim selepas sholat, boleh tidak mengucap sadaqallahul adzim setelah sholat? Boleh. Siapa yang melarang? Rasul pernah mengucapkan sadaqallahul adzim.
ketika dia turun dari mimbar melihat Hasan Husain, ditangkap sama Nabi. Naik lagi dia ke atas mimbar. Kemudian Rasul mengatakan, sadaqallahul azim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian fitnah, termasuk aku terfitnah dengan cucuku ini. Rasul mengucapkan sadaqallahul azim sedikit. Tapi Nabi SAW tidak melakukan sering. Dari sini menunjukkan kalau sekali-kali tidak ada masalah, tetapi kalau sudah menjadi rutinitas bisa saja bid'ah. Karena sadaqallahul azim ini bukan bagian daripada Quran, lain dengan basmalah. Jadi kalau sekali-kali mengucapkan sadaqallahul azim ya tidak ada masalah, karena melihat artinya kan tidak ada penyimpangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, penyimpangan dari mana artinya? Kan itu. Tapi kalau jadi rutinitas, inilah yang disebut oleh Syekh Al-Utsai, bid'ah itu kalau hanya sekedar menyelisih sunnah belum sampai taraf bid'ah, tapi kalau dijadikan rutinitas menjadi bid'ah kalau tidak ada dalilnya, ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau contoh yang lain, mengusap wajah ketika selesai doa. Kata Nabi SAW, berdoalah dengan cara menegadahkan tangan, jangan berdoa dengan cara membalik tangan. Baik doa baik atau doa buruk tetap begini. Karena saya lihat ada orang yang kalau doa balak begini, kalau doa baik begini kan. Kata Rasul, jangan membalik telapak tangan dalam berdoa, tetapi arahkan telapak tangan begini, mau baik mau buruk begini. Kemudian di ujung riwayat Rasul mengatakan, "Tsumma afidu ala wujuhikum." Kemudian usaplah di wajah-wajah kalian. Riwayat ini terjadi polemik. Ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan. Sehingga yang melemahkan tidak diamalkan. Walaupun pendapat yang kuat lemah di sini. Tapi kan ada yang mensahihkan. Sehingga tidak bisa kemudian kita katakan itu bid'ah itu. Gimana kalau yang mensahihkan hadis ini? Berarti kan dia mau mensahihkan hadis ini kan? Nanti seperti kunut subuh, ada yang mensahihkan hadisnya, ada yang melemahkan hadisnya. Kalau antum katakan kunut subuh bid'ah umpamanya kan, datanglah orang-orang Syafi'i, Imam Syafi'i mensahihkan hadis. Antum lebih pintar apa daripada Imam Syafi'i umpamanya kan? Akhirnya jadi polemik. Ya sudah, kita mau kalau anda meyakini hadis sahih, amalkan. Kalau kita merasa hadis itu tidak sahih, tidak perlu diamalkan, selesai kan? Kenapa mesti ribut kan itu? Jadi di sini qadhiyah bid'ah itu maksudnya, lihat, dia hanya menyelisih sunnah. Kalau sekali dua kali kita katakan menyelisih sunnah, tapi kalau sudah rutinitas itu bisa jadi bid'ah. Ini yang ketiga. Yang keempat, berlebihan dalam menjalankan ibadah keluar dari contoh. Dan yang terakhir, bahwa ikhlas saja tidak cukup. Kan definisinya kan berlebihan, dia melakukan itu dalam rangka berlebihan, berarti di sini ada keikhlasan. Tetapi dalam ibadah ini tidak cukup ikhlas, di sana ada ittiba, mencontoh. Ini dari definisi. Baik. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi harus dipahami bahwa ada sunnah-sunnah itu yang sudah dilupakan manusia, sehingga orang tidak kenal lagi. Ketika ada orang menghidupkan, orang jadi aneh. Menghidupkan sunnah yang ditinggalkan manusia bukan bid'ah. Contoh umpamanya, di zaman para sahabat, kalau mereka kumpul ketemu gitu ya, entah di warung kopi, di sini kalau pagi-pagi kan ngopi gitu kan. Mereka kalau kumpul kemudian berpisah, selain membaca doa kafaratul majlis subhanakallah bihamdika itu, maka mereka selalu membaca surah Al-Asr. Tunggu dulu, jangan bubar, saya bacakan dulu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bir. Bubar. Begitu sahabat kalau ketemu. Karena antum tidak pernah dengar kan? Tiba-tiba ada yang mengamalkannya, bid'ah.
Antum yang nggak tahu itu riwayatnya kan itu, sehingga main bid'ah saja. Itu sunnah mahjurah namanya, sunnah yang ditinggalkan. Atau duduk ik'a dalam sujud, di antara dua sujud ada duduk ik'a namanya kan, menegakkan kaki seperti ini di antara dua sujud tuh. Mungkin di masyarakat awam tuh duduk apa tuh, ini sholat apa lagi, bid'ah katanya kan itu ya, karena tidak pernah dikenal kan, baru dikenalkan sekarang. Artinya ketika menghidupkan sunnah yang tidak pernah dilakukan orang, kemudian dihidupkan, menghidupkannya bukan bid'ah, karena ini sudah ada sunnahnya, cuma manusia tidak tahu saja. Nah, ini juga harus dipahami, ya. Dan itu paling banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan di masyarakat itu. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah apa bedanya bid'ah dengan maksiat? Apa bedanya bid'ah dengan maksiat? Setiap bid'ah pasti maksiat, tapi tidak setiap maksiat dia bid'ah. Ingat ya, setiap bid'ah itu maksiat, tapi bukan setiap maksiat bid'ah. Contoh, ada orang nyolong ayam, kita katakan ahli bid'ah. Itu ahli bid'ah, kenapa? Nyolong ayam, enggak kan? Ya. Ada orang mabok, kita katakan, oh itu melakukan bid'ah, kenapa? Mabok dia. Maksiat itu bukan bid'ah. Yang kita katakan kalau dia mabok ahli maksiat. Oh ya, kalau mencuri ya ahli maksiat, bukan ahli bid'ah. Nggak ada urusan maksiat dengan bid'ah. Tapi setiap bid'ah dia maksiat. Tapi tidak semua maksiat harus bid'ah. Saya contohkan beberapa perbedaannya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maksiat itu sumbernya syahwat, kalau bid'ah itu sumbernya syubhat. Syahwat merusak akhlak, syubhat merusak agama. Berarti bid'ah itu merusak agama, kalau maksiat merusak akhlak. Ini satu. Yang kedua, orang yang melakukan maksiat itu, yang melakukannya tahu itu dosa. Seorang pezina ketika berzina tahu dia sedang melakukan maksiat. Seorang pemabuk ketika mabuk tahu dia sedang maksiat. Seorang pencuri ketika mencuri tahu dia sedang mencuri, dan itu maksiat. Beda dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah nggak mungkin, dia tidak akan merasa dia sedang maksiat, bahkan dia merasa sedang beribadah. Makanya tidak ada ahli maksiat berdoa anaknya menjadi ahli maksiat. Contoh nih, ada seorang pencuri, kalau habis sholat dia berdoa, ya Allah jadikan anakku pencuri juga seperti bapaknya. Ada pernah dengar? Atau seorang pezina berdoa, ya Allah jadikan anakku jangan jadi pezina, jadi germo sekalian. Ada? Nggak ada. Ahli narkoba, ya Allah jadikan anakku sakau kayak aku bapaknya. Ahli maksiat itu tidak mau keturunannya jadi ahli maksiat, nggak mau. Bahkan kalau bisa, nak cukup bapakmu aja yang rusak, kamu jangan, ya kan? Tapi kalau ahli bid'ah tidak, kalau bisa, nak kamu harus lebih besar lagi bid'ahnya, gitu maksudnya, daripada bapak. Makanya diajari, sekolahkan kemana-mana kan, supaya jadi kan itu. Itulah bedanya. Kemudian juga bedanya adalah kalau maksiat ini masihlah ada limit tobatnya. Kalau udah jenuh tuh dia tobat ya. Orang mabuk kalau udah kena penyakit, atau orang zina kalau kata dokter kau kena AIDS, berhenti dia, berhenti total. Walaupun dokter itu ndak ngasih Quran hadis, cukup ngomong 2 hari lagi kau mati, berhenti dia. Tapi ustaz dari hari Quran sunnah tetap aja dia zina. Lebih dengar kata-kata dokter kan dibandingkan kata ustaz. Ya, memang manjur tuh dokter kalau ngomong gitu. Berhenti tuh orang zina tuh. Dia bilang kau kena AIDS tuh. Nah, tetapi ahli bid'ah tidak. Mereka tidak akan berhenti dari situ. Walaupun nasihati tidak, nggak akan bisa berhenti sampai betul-betul dapat hidayah. Ya. Masyarul muslimin, dan banyak perbedaannya, kita singkat saja. Sekarang masalahnya di sini, sekarang bagaimana cara mendeteksi sebuah amal itu bid'ah atau tidak bid'ah? Ini yang paling penting.
Ada 6 perkara ikhwan yang harus antum pahami. Catat 6 perkara yang di kepala kita. Ini cara mendeteksi bahwa perkara itu bid'ah atau tidak. Pertama, berkaitan dengan sebab. Yang kedua, berkaitan dengan jenis. Yang ketiga, berkaitan dengan ukuran atau bilangan. Yang keempat, berkaitan dengan kaifiyah cara. Yang kelima, berkaitan dengan zaman, waktu. Dan yang keenam, berkaitan dengan makan tempat. 6 perkara ini. Sebab, kemudian jenis, kemudian bilangan, kemudian cara, kemudian tempat, kemudian waktu. Kita rinci. Yang pertama, sebab. Anda masuk ke masjid, apa yang dilakukan? Salat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sebab salat tahiyatul masjid itu karena ada sebab masuk masjid. Sekarang Anda pulang, kemudian salat 2 rakaat di rumah. Salat apa itu, Pak? Tahiyatul bait. Salat tahiyatul bait. Salat untuk menghormati rumah. Ada dalilnya enggak salat menghormati rumah? Kan tidak ada kan? Yang ada salat tahiyatul masjid. Berarti salat tahiyatul masjid bukan bid'ah. Kenapa? Karena ada perintahnya setiap masuk masjid salat 2 rakaat kan? Karena sebab masuk masjid. Tapi kalau masuk rumah, sebab masuk rumah kemudian salat, ini enggak ada dalilnya. Setiap masuk rumah salat 2 rakaat, setiap masuk rumah salat 2 rakaat. Anda ini sedang salat apa itu? Berarti bicara sebab. Yang kedua, selain dari bicara sebab, bicara jenis korban. Al-Quran mengatakan korban itu bahimatul an'am. Apa bahimatul an'am itu? Kambing, sapi atau kerbau, kemudian unta. Ini ditentukan kurban oleh Al-Quran sendiri. Dan Nabi SAW juga mengatakan 3 binatang ini yang harus dikorbankan. Tiba-tiba Anda berkorban dengan jenis lain yang tidak ditentukan Quran Sunnah. Umpamanya korban dengan kuda. Saya ingin korban dengan kuda saja. Atau dengan burung, unta. Kan ada untanya juga Ustaz, tapi kan burung. Kalau dia mendatangkan jenis yang tidak dijelaskan Nabi, berarti Anda sudah buat bid'ah dalam jenis. Bisa dipahami di sini? Ya. Karena jenisnya sudah ditentukan. Korban itu kambing, sapi, unta. Anda pula korban dengan ayam, korban dengan bebek. Nabi tidak pernah. Mau 100 ayam pun Nabi tidak pernah berkorban. Ini bicara soal jenis ya. Yang ketiga bicara soal qadar, bilangan. Bilangan dalam wudhu itu sudah jelas. Salasan, paling banyak salasan 3 kali. Imam Bukhari membuat bab marrotan, bab marrotaini, bab salasan. Dalam Sahih Bukhari itu ketika bicara tentang bilangan wudhu, bab 1 basuhan, bab 2 basuhan, bab 3 basuhan. Artinya paling banyak ketika membasuh anggota badan ketika wudhu itu ada 3 kali. Yang wajib 1 kali, yang 2 sunnah ya. Kemudian kita tambah jadi 4 kali, jadi 5 kali. Ketika kumur-kumur kita tambah 10 kali. Kemudian ketika mencuci tangan kita tambah 20 kali. Kenapa? Biar bersih Ustaz katanya. Tidak bisa. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan faman zada faqad asa'a wa zalama. Siapa yang menambah basuhan dalam wudu, dia telah salah dan telah berlaku zalim. Berarti kalau menambah basuhan dalam wudu lebih daripada 3, Anda sudah berbuat bid'ah dalam wudu. Nabi lo mencukupkan 3, Anda pula lebih daripada 3. Nabi mana yang diikuti itu? Ya. Berarti bicara soal bilangan. Atau zikir dalam sholat. Habis sholat tuh, Anda habis sholat kan ada zikir tuh. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Berarti semuanya berapa? 99. Kata Rasul, genapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah menjadi 100. Tiba-tiba Anda buat tahmid 100, tahmid 100, takbir 100, tahlil 100 memangnya kan? Dari mana hitungan ini?
Itu maksudnya. Kalau zikir secara umum boleh, maksudnya bukan zikir-zikir yang ditentukan bilangan. Seperti dari sini pulang ke rumah mau 1000 kali baca alhamdulillah pun tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu disebut zikir mutlak. Tapi ada perkara-perkara yang sudah ada hitungannya, jangan ditambah. Umpamanya sholat subuh, jelas hitungannya 2 rakaat. Saya sanggup 7 rakaat, saya tambah 7 rakaat subuh. Kenapa? Biar lebih banyak sujudnya, lebih banyak rukunya, lebih banyak pahalanya. Kata siapa? Ya, Rasul mengatakan 2 rakaat ya 2 rakaat lah. Kenapa dijadikan 10 rakaat kan? Berarti siapa yang sholat subuh 10 rakaat bid'ah. Kenapa? Karena Rasul sudah menentukan bilangan. Jangan dibuat bilangan baru. Ini yang ketiga. Yang keempat, kaifiyah cara. Sholat tadi kan takbiratul ihram dulu kan, Allahu Akbar, iftitah, Fatihah, surat, ruku, i'tidal, sujud, terakhir tasahud. Antum tidak mau dari awal, antum mulai dari tasahud, dibalik sholatnya, salam dulu terus tasahud, kemudian berdiri, kemudian terakhirnya takbiratul ihram, kemudian salam, dibalik. Ya, itu sholat apa itu? Rasul bukan sholatnya kayak gitu. Rasul ya sholat jelas dari awal, jelas kan tuntutannya kan, takbiratul ihram dulu, ini bacaannya, kemudian surat, kemudian fatihah, kemudian surat, kemudian ruku dan begitu seterusnya. Jangan dibalik. Atau wudhu juga begitu, wudhu tangan dulu, kemudian kumur-kumur, kemudian wajah. Enggak, saya mulai dari kaki. Berarti anda buat bid'ah dalam wudhu, karena caranya tidak seperti cara Nabi. Nah, ini bicara kaifiyah cara. Kemudian yang nomor 5, bicara soal zaman. Zaman itu artinya waktu. Kurban itu ada waktunya nyembelih itu. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat, itu bukan korban, itu sedekah. Siapa yang menyembelih kurban setelah sholat, itulah yang disebut korban. Artinya kalau kita menyembelih kurban sebelum sholat, berarti anda sudah buat bid'ah dalam kurban. Kenapa? Karena kurban itu dilakukan setelah sholat. Jangan diganti tukar ininya, waktunya. Nah, jadi atau banyak soal waktu ini banyak gitu, dioper sholat maghrib di sholat subuh, subuh di sholat asar, dioper-oper tuh waktunya. Anda sedang buat bid'ah dalam waktu ini. Ya. Ini yang kelima. Yang keenam, tempat. Contoh tempat, ada ibadah yang ditentukan tempatnya, kayak haji kan ditentukan tempatnya tuh. Haji itu ditentukan tempatnya. Di mana? Di Mekah. Kadang sudah selamatan di kampung, tahu-tahu ada masalah dengan visanya, malu kalau bilang gagal. Akhirnya ketika jemaah haji berangkat ke Mekah, dia juga berangkat ke Jakarta, nginep di hotel berbulan-bulan. Orang tawaf di Mekah, dia pula tawaf di Monas. Orang sa'i antara Safa Marwah, dia pula Jabotabek. Kemudian terakhir ke Tanah Abang, belilah jubah macam-macam, pulang haji Tanah Abang. Sah hajinya? Tidak ada buat haji, bid'ah haji namanya. Haji yang ke Mekah, masa haji ke Jakarta. Ya. Itikaf jelas di masjid, wa antum akifuna fil masajid. Itikaf di masjid kalau Ramadan. Itikaf pula antum di kamar, antum lagi kelonan ke itikaf di kamar itu. Nggak sah itikaf di kamar. Itikaf di masjid, ada tempatnya. Berarti kalau antum itikaf di kamar di rumah, berarti bid'ah dalam itikaf namanya. Ya, jadi mendeteksi bid'ah itu karena 6 perkara ini. Lihat, ibadah itu ada sebab yang dicontohkan atau tidak? Satu. Yang kedua, ibadah itu ada jenis yang dicontohkan atau tidak? Yang ketiga, ibadah itu ada bilangan yang dicontohkan atau tidak? Yang keempat, ibadah itu ditentukan tempatnya, kemudian waktunya, kemudian caranya. Kalau memang ada semua contohnya, itu ibadah namanya. Kalau tidak ada contohnya, itulah bid'ah. Itu selesai. Ini mudahnya seperti itu. Baik. Apakah setiap pelaku bid'ah itu di neraka? Di neraka ini. Kenapa? Buat bid'ah. Sampai ada orang tuanya dibilang di neraka itu. Kenapa? Orang tua sih buat bid'ah katanya. Hati-hati, jangan memain-mainkan kalimat neraka. Pada setiap pelaku bid'ah kita katakan di neraka, di neraka. Emang antum yang punya neraka? Ulama terdiri dari 3 pendapat. Apakah setiap pelaku bid'ah itu di neraka? Pendapat pertama, ini pendapat yang paling ekstrim.
setiap pelaku bid'ah pasti di neraka, wajib masuk neraka, kekal lagi di neraka. Ekstrim nih pendapat pertama nih. Ini pendapatnya kelompok sesat, namanya Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij mengatakan para pelaku dosa besar termasuk bid'ah masuk neraka dan gak akan keluar dari neraka. Itu Khawarij, bahaya ya kan. Setiap bid'ah pasti masuk neraka. Makanya kalau kita sedikit-sedikit di neraka itu Khawarij lah itu. Yang kedua, lihat bid'ahnya. Kalau bid'ahnya soal akidah, neraka. Kalau bid'ahnya soal ibadah, tidak neraka. Ini pendapat ahli filsafat, pendapat ahli kalam. Ini juga pendapat tidak benar. Tapi pendapat ahli sunnah wal jamaah, lihat bid'ah itu ada dua. Ada yang sampai taraf kufur, bisa kufur orang, seperti bid'ah Jahmiyah tadi, mengingkari sifat nama Allah gitu ya, atau bid'ahnya orang-orang Syiah dengan mengkafirkan para sahabat dan begitu seterusnya. Kalau sampai taraf kufur, ya di neraka, namanya kekufuran di neraka lah kan itu. Tapi kan tidak semua bid'ah itu sampai taraf kufur, ada yang di bawah itu fasik saja. Ya fasik pun bertingkat-tingkat gitu ya. Maka kalau bid'ahnya taraf sampai fasik, tidak sampai kufur, itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau Allah ampuni, Allah masukkan ke sorga. Kalau Allah mau bersihkan neraka, Allah masukkan ke sorga. Berarti tidak semua bid'ah itu di neraka. Ada yang diampuni kalau tarafnya masih fasik, tidak sampai kafir gitu maksudnya. Nah, ini juga harus paham bahwa tidak semua bid'ah itu di neraka. Lihat bid'ahnya sampai kafir atau tidak. Kalau kafir jelas di neraka. Kalau tidak kafir hanya fasik saja, ya kembali kepada tahta masyiatillah, kembali kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kapan bid'ah itu kalau dilakukan dikatakan kafir pelakunya? Bagaimana caranya kita tahu bahwa bid'ah itu sampai ke tahap kafir sehingga kita katakan di neraka gitu ya? Ada 3 perkara orang itu kalau melakukan bid'ah sampai taraf kafir. 1, ya, dia melakukan bid'ah di mana bid'ahnya itu betul-betul dilakukan atau diyakini akan sesuatu yang sudah jelas-jelas dalam agama, dia ingkari. Contoh wajibnya sholat 5 waktu. Ini kan sholat 5 waktu kan sudah jelas itu, ngapain ditanya lagi? Dia ingkari pula. Puasa Ramadan sudah jelas, puasa Ramadan dia ingkari pula. Kemudian haji sudah jelas, dia ingkari juga. Mengingkari sesuatu yang sudah jelas kafir, ya. Mengingkari sesuatu yang sudah jelas kafir dia. Mengingkari sholat, mengingkari puasa, mengingkari haji, mengingkari zakat, kafir. Makanya di zaman Abu Bakar ada orang yang mengingkari zakat, diperangi sama Abu Bakar karena mereka dianggap murtad. Ini satu. Yang kedua, menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang haram, ataupun sebaliknya, mengharamkan yang halal, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Contoh mamanya kan, bisa contohkan, kamu mau mabuk nggak? Kasihlah bir. Kemudian dia jawab, enggak, saya enggak mabuk. Tapi kalau engkau mau mabuk silahkan, boleh-boleh saja. Nah, ini hati-hati bahasa seperti ini. Kalimat boleh-boleh saja ini soalnya menghalalkan yang haram. Jangan diucap kalimat itu. Mabuk enggak kamu? Nih saya punya kasbat, punya apa nih? Ambil minum. Oh enggak, saya enggak minum. Tapi kalau kau mau minum silahkan saja, boleh. Nah, berarti dia membolehkan yang diharamkan. Walaupun dia tidak minum, tapi kalau dia menghalalkan yang diharamkan Allah, kafir dia. Ya. Walaupun orang satunya minum, tapi tetap dia katakan ini haram, cuman enak aja, nggak kafir, karena tidak sampai mengingkari keharamannya. Maka menghalalkan, meyakini mengharamkan yang dihalalkan Allah atau sebaliknya, ini hati-hati, bisa kafir. Atau yang ketiga, sesuatu yang dibersihkan dari Allah, sesuatu yang dibersihkan dari Allah, dari nama dan sifatnya, kemudian kita kotori, seperti menyerupakan Allah dengan makhluk, ya kan? Ataupun akidahnya orang-orang Jahmiyah mengingkari nama dan sifat bagi Allah, ini kafir. Makanya tidak ada satupun ulama yang mengatakan Jahmiyah itu bagian dari Islam.
Imam Ibnul Qayyim sampai menulis kitab Nuniyah, 500 lebih para ulama di zamannya mengkafirkan Jahmiyah karena mengingkari nama dan sifat bagi Allah. Ini 3 perkara inilah kalau bid'ah sudah ada 3 perkara berarti tarafnya kufur. Tapi kalau tidak seperti itu, tidak kufur, hanya fasik saja. Ya. Baik. Kemudian sekarang masalahnya yang jadi polemik di masyarakat itu, kan ada hadis Nabi yang mengatakan, dan sering kadang-kadang ustaz-ustaz terlontarkan kalimat fa inna kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Pertanyaannya, apa memang setiap bid'ah itu sesat? Ataukah di sana ada bid'ah hasanah? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para ulama ada yang mengambil nas daripada hadis setiap bid'ah sesat. Ya sesat. Itu ada satu ulama mengatakan seperti itu. Di antaranya siapa? Di antaranya Imam Al-Khattabi, Imam Ibnul Arabi, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Katsir. Mereka mengatakan, dan juga Imam Ibn Rajab dan yang lainnya mengatakan bid'ah itu cuma satu kata, sesat. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, oh tidak, bid'ah itu bukan dolalah. Tidak semua bid'ah itu dolalah, sesat. Tapi bid'ah itu terbagi 2. Ada namanya bid'ah hasanah, ada namanya bid'ah dolalah. Ada bid'ah sesat, ada bid'ah terpuji. Bid'ah tercela, ada bid'ah yang baik. Dan yang membagi bid'ah seperti ini adalah pertama Imam Syafi'i, yang kedua Abu Hamid Al-Ghazali, yang ketiga Abul Iz Ibn Abdissalam, yang keempat Ibnu Athir, bahkan Imam Suyuti, bahkan Ibnu Hajar, bahkan Nawawi, dan banyak lagi ulama membagi bid'ah itu 2, ada hasanah, ada dhalalah. Dari sini kita tahu bahwa ada 2 kubu para ulama. Ada yang memahami zahir hadis setiap bid'ah sesat, sesat, selesai, titik sampai di sini. Ada yang memahami, oh tidak semua bid'ah sesat, tetapi ada bid'ah hasanah. Pertanyaannya, apa bedanya? Kita contohkan satu pendapat dari yang membagi bid'ah 2, hasanah dan dhalalah, Abul Iz Ibn Abdissalam. Dia mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi 5. Jadi yang membagi bid'ah itu 2, ada hasanah, ada dhalalah. Ada bid'ah yang baik, ada yang bid'ah yang tidak baik. Itu membagi menjadi 5 bid'ah. Pertama bid'ah wajib, yang kedua bid'ah sunnah, yang ketiga bid'ah mubah, yang keempat bid'ah makruh, yang kelima bid'ah haram. Jadi bid'ah itu ada yang wajib buat bid'ah katanya. Bid'ah juga ada yang sunnah, harus buat bid'ah sunnah itu berpahala. Tapi di sana ada bid'ah haram, ada bid'ah makruh, ada bid'ah mubah. Saya contohkan. Yang membagi bid'ah kepada 5 ini, salah satunya Al-Iz bin Abdissalam itu mencontohkan 1 bid'ah wajib. Contoh bid'ah wajib itu mempelajari nahwu, kata dia, mempelajari bahasa Arab, ataupun mempelajari jarh wa ta'dil dalam ilmu hadis supaya bisa mensahihkan dan melemahkan hadis, mendeteksi hadis ini sahih atau tidak. Ataupun pamannya, contohnya adalah sesuatu yang menyempurnakan hal-hal yang wajib, ya. Tetapi bagi pendapat yang menolak bid'ah itu cuma 1 sesat, mereka mengistilahkan bukan bid'ah wajib tetapi masalihul mursalah namanya. Kaidah fikih mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Tidaklah sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sarana, maka sarana itu jadi wajib. Karena kita tidak mungkin paham Quran kecuali dengan bahasa Arab, maka mempelajari bahasa itu wajib, bukan bid'ah wajib, gitu maksudnya. Bagi pendapat yang kedua yang mengatakan bid'ah itu cuma sesat, tapi yang pendapat pertama bid'ah itu terbagi 2, berarti inilah bid'ah wajib. Sama-sama menganjurkan belajar bahasa Arab, tapi yang satu mengatakan bid'ah sunnah, bid'ah wajib, yang satu mengatakan itu bukan bid'ah, ya memang dianjurkan, itu bagian dari masalihul mursalah. Ini satu. Yang kedua sunnah, mereka mengatakan bid'ah sunnah. Kemudian dicontohkan seperti membangun madrasah, pesantren, itu bid'ah sunnah.
Yang membagi bid'ah itu kepada dua mengatakan ini bid'ah sunnah. Tapi yang tidak membagi bid'ah cuma satu sesat, ini bukan bid'ah, tapi ini memang disunahkan. Karena Rasul yang mengatakan man sanna sunnatan hasanah falahu ajru wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min ujurim syai'a. Barang siapa yang berikan contoh yang baik, sunnah yang baik, ini sunnah baik, bukan bid'ah sunnah katanya. Ini contoh. Kemudian yang ketiga, yang membagi bid'ah kedua ada namanya bid'ah mubah, ya, bid'ah soal agama. Ini tidak ada khilaf, ya. Baik yang membagi bid'ah jadi dua atau yang tidak membagi bid'ah kecuali satu, bid'ah mubah, ya, perkara dunia tidak membahas orang. Ulama tidak akan membahas soal dunia. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bid'ah haram. Contohnya apa? Contoh umpamanya Khawarij, bid'ahnya Khawarij, bid'ahnya Mu'tazil, bid'ahnya Jahmiyah, ya. Ini juga mereka mengatakan bid'ah haram. Tapi ulama yang mengatakan tidak bid'ah kecuali satu, yang memang itu sesat, ya. Kemudian ada namanya bid'ah makruh, seperti mempercantik masjid, ngasih hias-hiasan di masjid, itu namanya bid'ah makruh. Tapi bagi para ulama yang tidak membagi kecuali sesat, itu bukan bid'ah makruh. Memang Rasul melarang. Ma umirtu bitasjidil masajid, aku tidak diperintah untuk memegah-megahkan masjid. Masjidnya megah tapi nggak ada jamaahnya. Sekarang kan masjid itu megah-megah, jamaahnya tak ada, muazin sama imam aja tuh, makmumnya nggak ada kan. Tapi sebagian para ulama mengatakan boleh kita ini bermegah-megah masjid, ngasih lukisan, ukiran apa gitu ya, selama bukan di tempat-tempat sholat, berarti di luarnya. Sebab ulama memakruhkan itu karena khawatir umpamanya ini dikasih kaligrafi semuanya kan. Suatu kan ada masjid itu penuh dengan kaligrafi kan, dikhawatirkan mengganggu sholat. Allahu Akbar, hafal, nampak pula ayat kursi, ya itulah baca, mengganggu sholat, ya. Atau gambar masjid, akhirnya bukannya khusyuk, siapa yang gambar itu, tak bagus sekali gambarnya, akhirnya mikir-mikir kan. Nah, kalau sampai mengganggu sholat, hiasan-hiasan itu jadi makruh. Tapi kalau tidak mengganggu sholat, tidak, kata ulama. Tapi yang jelas di sini bahwa dari yang mengatakan bid'ah itu dua, hasanah dan dhalalah, atau kelompok yang mengatakan tidak bid'ah kecuali dhalalah, sebenarnya kalau kita teliti dari contoh-contoh mereka itu, di sini hanya perselisihan lafaz saja sebenarnya, bukan perselisihan istilah. Dua-duanya pun tidak suka dengan bid'ah sebenarnya, cuman ada pembagian bagi mereka, dirinci, yang satu tidak mau merinci, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang perlu diketahui juga dalam masalah ini, apakah semua bid'ah itu di neraka? Tadi sudah kita jelaskan. Tetapi yang perlu diketahui tetap kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man awa muhditsah. Allah melaknat orang yang melindungi muhditsah. Ada yang mengatakan muhditsah ini orang jahat, ada yang mengatakan ahli bid'ah. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah mengatakan ketika bercerita di telaga, ada orang-orang yang diusir dari telaga. Kemudian Rasul mengatakan, itu umatku ya Rabb. Maka Allah mengatakan, biarkan mereka pergi, mereka adalah umat yang sudah mengganti-ganti sunnah dan syariat. Ulama mengatakan yang diusir dari telaga itu ahli bid'ah, ya. Lah dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi ada rincian-rincian yang perlu dipahami, bahwa qadiyah ataupun perkara bid'ah itu kembali kepada iltizam atau tidak iltizam. Jangan disangka perkara itu bid'ah ternyata tidak bid'ah. Karena begini, terkadang ulama ini berselisih pendapat, yang satu mengatakan bid'ah, yang satu mengatakan sunnah. Itu masalahnya, ya. Seperti contohnya kunut subuh, Imam Ahmad mengatakan bid'ah kunut subuh itu. Kenapa? Hadisnya lemah. Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah, hadisnya sahih, kan? Kita tidak bisa mengatakan ini bid'ah, rupanya di sana mengatakan sunnah. Jangankan itu, Syekh bin Baz dan Syekh Albani umpamanya kan. Syekh bin Baz mengatakan kalau habis ruku letakkan tangan di sini, ya. Syekh Albani mengatakan tidak, harus gini. Kata Syekh Albani bid'ah itu yang begini. Yang begini bilang, yang begini itu bid'ah kan. Pada satu kan itu kan bingung kan ya. Ya sudah, mana yang cocok kan, itu yang sesuai dengan keyakinan kan. Salat tasbih. Salat tasbih Imam As-Sun'ani mengatakan bid'ah.
Syekh Albani mengatakan sunnah karena hasan hadisnya. Salat tasbih. Jadi ada perkara-perkara itu kata orang itu bid'ah, rupanya kata orang lain itu sunnah. Kenapa? Pertama, karena masalah perselisihan apakah dalil itu sahih atau tidak. Ketika ada yang mensahihkan dan ada yang melemahkan, terjadi silang pendapat. Yang ini mengatakan sunnah, yang ini mengatakan bid'ah. Atau terjadi pemahaman. Hadisnya sahih, tapi pemahaman yang berbeda. Contoh nih, pemahaman yang berbeda. Nabi SAW suatu ketika ke kuburan, kemudian mendengar ada dua kuburan sedang diadzab. Maka Rasul mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian dipangkas jadi dua, kemudian diletakkan satu di kuburannya ini, yang satu di kuburannya ini. Kemudian Rasul mengatakan, mudah-mudahan dengan dua pelepah kurma yang saya tancapkan ini, selama dia belum kering, bisa meringankan azab. Hadisnya sahih, tetapi pemahamannya berbeda. Ada yang mengatakan ini khusus Nabi, berarti kalau khusus Nabi kita tidak bisa melakukannya. Kalau melakukannya Anda buat bid'ah, berarti ini khusus Nabi. Kenapa khusus Nabi? Karena Nabi tahu yang dikubur itu sedang diazab. Lah kita kan tidak tahu yang dikubur sedang diazab. Kalau Anda tiba-tiba menancapkan pelepah di atas kuburannya, berarti kita suudon sama orang yang di kuburan, seolah-olah yang di kuburan sedang diazab. Gak boleh untuk suudon sama yang di kuburan. Emang tahu yang di kuburan diazab? Kok main letak-letak saja? Berarti di sini menunjukkan khususnya Nabi. Tapi yang lain mengatakan enak aja kau katakan bid'ah. Nggak bisa. Bukankah sunnah itu setiap yang diajarkan Nabi, ucapannya, perbuatannya, penetapannya, kan sunnah itu apa yang dilakukan Nabi kita ikut, ya ini sunnah lah. Nah, akhirnya yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan bid'ah, kan begitu ya. Nah, harus didudukan di sini. Kalau tidak, keras akhirnya. Nah, jadi dan ya kuncinya harus belajar. Kalau nggak belajar ya nggak bisa kan itu. Harus belajar lagi, terus mempelajari agama supaya bisa dibedakan mana yang bid'ah, mana yang tidak. Ya. Kemudian ada hukum ta'yin, ada hukum umum. Ingat, ada namanya pelaku bid'ah, ada namanya ahli bid'ah. Itu dibedakan. Kalau pelaku bid'ah, dia melakukan bid'ah itu hanya untuk dikonsumsi sendiri. Tapi kalau ahli bid'ah, dia melakukan bid'ah ngajak orang kepada bid'ahnya. Itu dibedakan hukumnya. Kalau antum sholat di belakang bid'ah, orang yang melakukan bid'ah, tapi dia tidak ngajak-ngajak orang, gak ada masalah sholatnya, sah-sah saja ya. Tapi kalau imamnya ini sudah ahli bid'ah, ngajak-ngajak orang pula, ini namanya ahlu bid'ah. Ulama mengatakan makruh sholat di belakangnya, sah sholatnya. Tapi kalau seandainya pelaku bid'ah sampai kepada taraf kafir, berarti kita tidak sholat di belakangnya. Masa nggak mungkin kita sholat di belakang orang kafir, ya kan? Nah, itu rincian-rincian seperti ini juga dibahas oleh para ulama. Wallahu a'lam. Ini hanya gambaran soal bid'ah. Taib. Kemudian pembahasan selanjutnya sedikit kita tambah, bicara soal kecintaan kepada Nabi, karena lawan daripada bid'ah itu sunnah. Jangan sampai kita mengaku ahli sunnah tetapi kita tidak cinta kepada sunnah atau tidak cinta kepada Nabi SAW. Maka poin-poinnya, orang dikatakan cinta kepada Nabi SAW secara singkat karena waktu juga. Pertama, dia harus menjadikan Rasul sebagai masdar setelah Quran. Kalau kita beragama berarti menjadikan Al-Quran, setelah itu baru hadis Nabi. Kemudian yang kedua, dia harus menjadikan seluruh sabda Rasul itu hukum bagi kehidupannya. Kata Allah yang mengatakan, "Idza tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Kalau kalian berselisih dengan sesuatu masalah apapun, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan dikembalikan kepada adat, kepada perasaan, kepada ini itu. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, karena itu solusi apapun masalahnya. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita ini mendahului perkataan Allah dan Rasulnya dengan mendahulukan akal kita dan mengatakan, ini hadis ini nggak benar, nggak masuk di akal nih. Contoh apa banyak kan? Hadis tentang lalat. Rasul mengatakan apabila kita sedang mau minum kopi nih, ini kopi umpamanya ya, mau minum nih, lalat cemplung pula ke kopi, lalat tuh. Apa kata Rasul? Benamkan sekali ke kopi lalatnya. Ya, karena biasanya lalat itu dia kalau jatuh ke minuman dia akan miring. Sayap kanannya ke atas, sayap kirinya ke bawah.
Dia tidak mungkin sayap-sayapnya dua-duanya nyemplung di air itu. Perhatikan kalau lalat. Antum ahli lalatnya. Pokoknya kalau lalat itu pasti dia miring ke atas sama ke bawah itu. Yang satunya nyentuh air, yang satunya ke atas. Yang nyentuh itu dia sedang menyebarkan penyakit. Yang nyentuh itu sedang menyebarkan penyakit. Adapun sayap yang satunya itu penawarnya, makanya dia ke atas kan begini sayap itu. Makanya supaya sayap penawarnya itu menawarkan kopi yang sudah dibumbui racun, dibenamkan kata Rasulullah, benamkan lalat itu. Kemudian ambil, boleh kau minum lagi kopi itu karena sudah tawar. Ada orang yang mengatakan ini hadis nggak benar, ini lalat loh nggak ada hidup di bunga, yang hidup di bunga itu tawon, madu gitu. Lalat itu rata tong sampah, ya kan? Ada sampah, ada lalat di situ. Nggak ada sampah, ada tawon, nggak ada. Tawon itu di bunga-bunga. Mana binatang hidup di sampah kok bisa ada penawarnya, racun semua lah. Akhirnya ditolak hadis ini gara-gara otaknya nggak masuk ya. Tapi setelah datang penelitian, dokter-dokter kan meneliti tentang masalah hadis lalat ini, rupanya baru tersingkap bahwa memang di satu sayap lalat itu ada penyakit, di sayap satu ada penawarnya. Dari sini kata ulama kesehatan bahwa terkadang penyakit itu obatnya tidak jauh-jauh dari situ katanya. Contoh durian, habis makan durian ambil cangkangnya, kasih airnya, diminum, di situ pula penawarnya, nggak jauh-jauh kan. Bukan antum makan durian kemudian untuk minumnya batok kelapa kan, itu jauh kali, manjat kali, jauh-jauh kan. Ya di situ juga, di durian juga itu obatnya di situ ya, kan nggak jauh-jauh dari situ. Ataupun orang kena patuk ular, obatnya bisa ular juga. Orang kena corona, vaksinnya dari corona juga kan itu. Ya dari situ-situ memang, ya kan. Jadi bukan berarti ketika setiap nas itu nggak masuk di akal kita bantah, nggak gitu. Kadang ada perkara-perkara itu yang kita tahu hikmahnya atau yang tidak tahu hikmahnya. Selama hadis ini sahih, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Tidak perlu ditentang akal kita. Akal kita terbatas. Kita tidak tahu satu jengkal di atas tanah aja kita tidak tahu ada cacing atau enggaknya. Kok mau membantah wahyu pula dengan logika dia yang terbatas itu? Maka jangan mendahulukan sesuatu dengan akal kita, sebab tidak semua agama itu bisa diakal-akali. Contoh umpamanya Anda wudu tiba-tiba kentut, yang salah siapa? Yang salah itu pantatnya. Kenapa yang dibasuh kemudian mulutnya? Kan Anda bukan tidak sedang sendawa dari bawah, ya kan? Harusnya kan kalau logika harusnya ya pantatnya itu yang dibasuh, tapi yang buat salah nggak dibasuh, yang tak kentut pula dibasuh semua, tangan dibasuh, muka dibasuh, semua dibasuh kan gitu ya. Yang salah siapa, yang dibasuh yang mana? Itu menunjukkan bahwa agama ini bukan akal-akalan. Agama itu perintah. Umpamanya kita ada sunnah namanya masul khufain. Kata Rasulullah, boleh kita ini kalau sakit, Anda lagi sakit nih, sekarang musim angin, musim dingin, sering demam ya kan. Akhirnya kenalah sakit demam di rumah seminggu, pakai kaos kaki. Sebelum pakai kaos kaki kita berwudu. Kemudian sebelum sebelum kering kita niatkan pakai kaos kaki tebal, kemudian kita hendak mengusap sehingga ketika berwudu tidak perlu dicopot kaos kakinya. Namanya masul hufain namanya. Rasul itu menyuruh mengusap atasnya bukan bawahnya. Padahal logika kaki itu yang kotor bawahnya. Tapi Rasul mengatakan apa? Usap atasnya katanya. Sebagai ganti pencuci kaki. Logika menolaklah. Yang kotor bawahnya kok yang diusap atasnya. Ya, memang begitu syariat. Kalau semua diakal-akali banyak hadis yang ditolak nantinya. Maka dari sini menunjukkan jangan pernah mendahulukan akal daripada nas Al-Quran dan sunnah Nabi. Pokoknya masuk di akal tidak, sami'na wa ata'na. Kalau sudah Nabi yang ngomong, selesai. Karena dalam setiap perintah itu ada kebaikan, dalam setiap larangan itu ada keburukan. Nah, itu kaidahnya ya. Kemudian juga diantara kecintaan kepada sunnah atau kepada Nabi SAW adalah dengan memperbanyak sholawat. Penting memperbanyak sholawat itu. Karena kalau kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, itu Allah kirim satu malaikat, sholawat kita disampaikan, malaikat ini akan terbang ke kuburan Nabi.
maka dia akan masuk ke kuburan Nabi dan malaikat ini akan ngomong, ya Rasulullah, di antara umatmu ada yang bersolawat kepadamu, maka dia akan bersolawat kepada kita 10 kali. Maka jangan bakhil untuk bersolawat, itu bentuk cinta, karena bersolawat itu artinya menyebut-nyebut orang yang dicintainya. Orang kalau cinta sama istri, istri terus yang disebut, ya kan? Orang itu kalau cinta pasti si dia saja disebut-sebut, si dia saja yang terbayang, si dia saja yang dilihat. Sehingga saking orang itu cinta dengan orang, terkadang pohon pisang kayak si dia, tiang listrik si dia lagi, nengok ayam loh kayak dia juga matanya katanya. Nah, itu ya. Seperti Laila Majnun. Pernah cerita Laila Majnun? Laila Majnun, Laila itu nama perempuannya, Majnun itu nama laki-lakinya. Laila itu bahasa Arab kita ini, bahasa Arabnya malam. Jadi si Majnun ini suatu ketika ngelamar Laila, ditolak sama keluarganya. Akhirnya dia kecewa, lari dia ke hutan sembunyi, menenangkan diri. Apabila datang malam senang dia, kenapa? Laila datang. Apabila datang siang tidak suka dia, karena bahasa Arabnya siang bukan Laila, nahar. Kalau malam lail katanya. Kalau datang malam, oh senang. Datang lail gitu. Maksudnya Laila. Kalau siang nggak suka dia, karena bahasa Arabnya siang bukan lail tetapi nahar. Saking cintanya sampai malam siang aja dibedakan sama dia, karena ditolak cintanya. Jadi dia lapar, ambil panah, ambil busur, dicarinya kijang. Nampaklah kijang, langsung melesak tanah, kena kakinya, jatuh pula kijang itu. Diambil pisau, hampir disembelih, ditatap mata kijang. Kok matanya macam Laila? Dilepas kijangnya. Disitulah disebut Majnun, gila. Laila Majnun, Majnun itu gila artinya. Cinta itu membuat gila, gitu maksudnya. Kalau seandainya ini cinta kepada istri atau yang lain kan sedemikian rupa, maka cinta kepada Rasul harus lebih, dengan cara terus menyebut-nyebut namanya kan begitu. Itulah bentuk cinta itu, maksudnya menyebut-nyebut namanya dengan bersolawat kepada Nabi SAW. Sama dengan antum kalau lagi safar punya anak kecil cinta, kalau nelpon istri mesti tanya anaknya kan, anak si anu mana, si anu mau ngomong, mesti itu ditanya anaknya, karena cinta dengan anaknya. Itu yang disebut tuh. Pada anaknya banyak loh, anaknya 10 loh, tapi yang satu sudah kuliah, yang satu sudah sekolah, yang kecil ini yang 3 tahun yang lucu asik itu aja ditanyakan ya, karena dia cinta dengan dia kan. Terkadang seperti itu ya. Jadi cinta itu dengan cara menyebut-nyebut, dan itu bentuk cinta kepada Nabi SAW. Ataupun dengan 4 kata. Pertama, tasdikuhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar. Pertama, membenarkan yang dihabarkan Nabi. Yang kedua, melaksanakan yang diperintahkan Nabi. Kemudian yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang Nabi. Dan yang keempat, jangan beribadah kecuali atas syariat Nabi. Pertama, membenarkan yang dihabarkan Nabi. Nabi ini terkadang menghabarkan sesuatu dan masuk di akal. Contoh, nanti di akhir zaman akan ada dajjal, akan ada ini, akan ada macam-macam kan. Itu kan luar nalar kita kan. Benarkan karena Nabi yang ngomong ya. Kemudian menjalankan perintah. Sudahlah, perintah ini mau baik mau buruk, mau dipandang apa saja, kalau sudah datang dari Nabi laksanakan, pasti ada kebaikannya. Tidak mungkin tidak ada kebaikannya kalau itu perintah. Kalau itu bentuk larangan, tinggalkan, karena pasti ada kejelekannya. Dan jangan beribadah kecuali atas syariat Nabi SAW. Dan begitu seterusnya, masih banyak ya. Tapi sekali lagi inilah sedikit uraian persoalan bid'ah, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.